murah harganya, paling bagus servisnya. Di Gunung Agung Anda bayar 600.000 cuma 2 jam ditemani, cuma dikasih senter. Di Rinjani itu 250.000 per hari, sudah dimasakin, dipasangkan tenda, kadang kalau sakit dipijit-pijit, ditemani, dijaga, sampai nyawamu diperhatikan semua. Padahal cuma 250.000 per hari. Kayak begitu. Jadi motivasinya teman-teman juga ikut macam-macam. Selain ada cewek, tripnya bagus, orientasinya juga lain-lain. Jadi teman-teman yang buka trip harus pandai-pandai lihat pangsa pasar. Tapi mau saya bilang begini, di Makassar susah sekali dapat tamu. Karena baru dipasang harga 1 juta dia mahal kan. Memang saya jalan sendiri. Pasti begitu rata-rata di Sulawesi, di beberapa Indonesia Timur. Tapi kalau di Rinjani bisa memang pasang harga karena targetnya adalah internasional. Beda mata uangnya. Tapi tidak semua juga bule yang mau seperti itu. Banyak juga bule menawar. Banyak juga orang Indonesia mau bayar mahal. Jadi pintar-pintarnya lihat tamu. Jadi di Makassar itu banyak sekali bule mau ke sini. Banyak sekali tanya, gimana Sulawesi semua mau trip? Kendalanya adalah tidak ada informasi Kak di Sulawesi. Padahal banyak sekali destinasi wisata. Di Maros itu, kalau menurutku pusat adventure. Maros Pangkep itu pusat adventure. Alamnya keren sekali, sungainya oke, tebingnya banyak, karsnya banyak. Mau masuk gua, manjat tebing, jalan-jalan wisata pantai, wisata budaya, kuliner, pantai, ada semua. Cuma ini boleh buka website Sulawesi Selatan. Arahnya apa? Toraja sih, Bulukumba. Nah, Toraja Bulukumba ini deh berapa jam? Kalau teman-teman di Sulawesi punya database yang lengkap, yakin saya penuh bule di Sulawesi Selatan. Jadi ini jadi tantangan besar. Makanya kemarin aku bilang, mumpung saya di Sulawesi mau diskusi sama teman-teman, kita bikin 1 tahun ini database wisata. Bakalan banyak wisatawan luar negeri datang dan terjadi perekonomian. Artinya begini, itu boleh datang pasti bawa uang. Mereka belanja di warung, terjadi proses pertukaran ekonomi, pertukaran uang. Itu bisa kasih naik sedikit-sedikit derajat orang-orang Makassar. Bakalan naik proses keuangan apa semua, semakin meningkat. Kalau tidak ada mereka, susah. Selain itu dapat devisa juga negara. Itu target. Makanya kemarin pulang apa saya bikin ini, mumpung di kampus kan, diskusi sama Nana yang buka trip. Langsung kutanya dan bikin kegiatan ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Mungkin narasumber lain Kak Wahid mau tambahin pertanyaan Kak Andra tentang kesiapan peserta. Untuk kesiapan peserta sebenarnya itu sebelum pesertanya melakukan suatu perjalanan untuk mengikuti pengajian atau keyoning atau apapun segala itu, terlebih dahulu pesertanya harus tahu dulu yang saya mau lakukan ini apa. Saya mau pergi mendaki di Bokarai, terus guide-nya siapa, terus apa-apa yang saya dapat dari guide itu. Pertama intinya dulu yang harus diperhatikan itu guide-nya siapa, yang antar kalian apakah guide ini betul-betul profesional atau tidak. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kayak Kak Agam ini kan, kayak orang-orang dari Brasil itu kan lihat Kak Agam ini bagaimana orangnya, profesionalnya bagaimana, teknik resminya bagaimana, kan jadi terkenal di Brasil. Maka orang-orang Brasil itu pasti lihat Kak Agam, bukan guide-guide yang lain kayak begitu. Jadi saya mau tambahin, jadi saya sebenarnya sudah terkenal dari dulu. Serius ini. Anda bisa buka majalah-majalahnya Nat Geo. Kami ada dari tahun 2013-2014, cuma tidak viral. Ini karena ada kejadian Juliana. Coba bertanya di Rinjani, setiap ada yang meninggal, siapa yang evakuasi? Cuma kami tidak pernah publish. Instagramku saja baru saya buka 3 hari sebelum Juliana meninggal. Iseng saja, lagi tidak ada tamu, lagi sepi. Buka saja Instagramku. Mulai nambah terus. Pas pira-pira yang tambah banyak. Ya, jadi kami banyak sering antar tamu Nat Geo waktu di Korpala. Kami eksplorasi Mekongga. Kami tidak naik gunung di Mekongga, tapi masuk gua. Guanya ada di puncak Mekongga. Bayangkan, bawa alat, bawa tali berapa ratus meter ke puncak. Masuk gua sekaligus naik gunung.
Kami eksplorasi sungai terpendek yang ada di Kolaka. Kami nyelam masuk, keluar di tengah laut kayak film-film Santung. Itu sudah ada di majalahnya Nat Geo, dan ada beberapa gua yang kami kasih nama. Salah satunya gua Agam dan Ambo, karena saya duluan sama ke Ambo. Gua Seriti, banyak kayak hasil penelitian kami kasih nama, cuma tidak viral. Terus orang-orang bilang, ini Agam, ini kerja tim, tiba-tiba kenapa dia yang terkenal? Sebenarnya bukan karena itu, karena ini memang kerja tim. Dan yang kasih viral juga bukan saya, orang yang kasih viral kan. Bayangkan, Facebook itu ada 156, padahal saya lupa paspornya. Itu Facebook baru kubuka 3 hari yang lalu. Terakhir postinganku itu tahun 2002 berapa. Dan banyak sekali Facebookku, dan mereka live. Saya bingung juga, bagaimana metodenya mereka bisa live. Ada mukaku di dalam live, padahal saya tidak pernah buka Facebook. Instagram, berapa Instagramku, dan alhamdulillah sudah beberapa sudah kena blokir, kena kulapor, dan netizennya berhasil gila-gila. Saya mau bilang begini kan, jadi orang Brasil lebih parah dari netizennya Indonesia. Netizennya Indonesia kan kalau komen-komen paling banyak itu 3 paragraf, 3 baris. Orang Brasil sampai 2 halaman komen-komennya. Terima kasih Kak Agam. Apa ada lagi teman yang ingin bertanya? Kayaknya. Assalamualaikum. Kenalkan saya Ian, tim dari Dadang juga di Spermonde, biasanya ambil gambar. Nah, tadi saya dengar-dengar misalkan ada perencanaan destinasi wisata Makassar jadi banyak turis, boleh dan segala macam. Tapi ada yang selalu menjadi perdebatan mungkin, atau pasti ada pro kontranya ini barang. Trik viral, hidden gem, itu sebenarnya yang baik yang bagaimana? Apakah ini trik kita sembunyi-sembunyi dulu atau langsung kasih viral? Nah itu bagaimana proses baiknya sebenarnya kalau misalkan mau dikasih jadi bagus wisatanya Makassar. Nah terus takutnya tiba-tiba banyak orang, terus kita tidak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba banyak kecelakaan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Nah hal-hal seperti itu, persiapannya itu dan langkah awalnya itu bagusnya seperti apa. Nah seperti itu mungkin. Baik. Ini juga jadi problem sebenarnya di Lombok juga seperti itu. Tapi kami sudah ada solusinya kalau di Lombok. Jadi kalau teman-teman dapat tempat wisata yang keren, jangan langsung dulu dipublis. Bentuk timnya dulu, minimal Pokdarwis. Kami bentuk pengelolanya. Itu yang paling penting, pengelola yang diakui oleh negara, minimal kepala desa. Jadi ketika ada apa-apa, masyarakat yang bantu, termasuk tiketin masuk. Jadi bentuk kasih ada nilai, kalau di Taman Nasional namanya simaksi. Tapi problemnya adalah kenapa bisa mahal? Kan tiketnya. Kalau pengelola sudah bentuk, ternyata ada namanya setoran ke desa, setoran ke pengelola, setoran ke negara. Itu yang bikin mahal. Tinggal itu bagaimana ditekan pembentukannya. Itu sangat penting, karena ketika ada apa-apa, yang jadi masalah adalah contoh ya, tiba-tiba ilegal semua masuk. Bagaimana mau ilegal? Pengelola saja belum ada. Kalau ada terjadi apa-apa, saling baku tuduh. Oh ini gara-gara dia kasih viral. Oh ini karena tidak ada pengelolanya. Ini mana tugas negara dan lain-lain. Jadi ini juga jadi tantangan teman-teman. Kalau ada tempat wisata, dosa diposting dulu, tapi usahakan minimal hubungi orang desanya untuk membentuk, bantu mereka untuk pembentukan. Medianya sudah ada, tinggal hubungi ke Dinas Pariwisata, suruh bikin store KTP bentuk pengelola. Di wisata juga ada program kerjanya mereka, ada pelatihan-pelatihan untuk penanganan pembukaan wisata, bagaimana jadi guide, ada semua programnya. Cuma teman-teman kadang tidak tahu. Ada informasinya, bukan juga karena tidak tahu, karena mereka juga tidak kurang sosialisasi. Iya. Dan sekarang ini bisa dipercepat. Kalau teman-teman saya bisa bantu, kalau teman-teman dapat wisata, telepon saya, hubungan saya, telepon Pak Menteri, langsung dibantu.
Pembentukan Pokdarwis juga itu cepat. Bisa kan cepat sekarang? Mungkin jaringannya yang kurang tepat, akhirnya lambat. Di Rinjani itu 1 bulan sudah bisa selesai proses pembentukan namanya wisata. Cuma kadang birokrasi kan, tahu stempel lama sekali jatuh, harus ada sesuatu dulu baru jatuh stempelnya. Memberat. Baik, terima kasih. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau gitu saya sendiri yang ingin bertanya. Boleh ya? Nah, kira-kira dari tim Spermonde ini tahun depan atau mungkin ya akan datang, apakah ada open trip ke Rinjani bareng Kak Agam nih? Boleh dijawab sama Kak Dadang ya? Di kandang pasar. Jadi awal mulanya juga kita itu membuat open trip atas dengan nama Spermonde Trip ini. Terus terang ini salah satu alasannya itu karena kami banyak berdiskusi dengan Kakak Agam ini. Kak Agam ini yang memotivasi teman-teman sehingga terjadinya open trip kita hari ini. Saya jawab dulu tadi mengenai itu peserta. Nah, kenapa juga sampai hari ini nih teman-teman Spermonde belum membuat open trip ke gunung? Ya karena salah satu pertimbangannya itu ya pertama prosesnya lama. Pasti peserta kita harus minimal kita mengatur secara latihan fisiknya lah, apanya lah, persiapannya lah untuk mendaki karena itu kayak tadi Kak Agam bilang itu banyak trouble di perjalanan mendakinya, entah itu tidak mampu secara fisik lah, entah itu karena itu satu persoalannya kenapa sampai hari ini kita belum berani membuka open trip ke gunung. Terus yang kedua ya itu klaim-klaim yang ada di desa-desa pendakian, desa-desa terakhir pendakian ya minimal pengklaiman orangku ini, orangku itu, orangnya ini, orangnya itu. Nah, itu sangat sering terjadi konflik. Nah, itu yang kita masih hindari. Nah, terus tadi pertanyaannya untuk ke Rinjani, insya Allah nanti kita akan bekerja sama dengan Kak Agam. Entah itu Kak Agam yang akan melempar tamu dari Lombok ke Sulawesi, entah kami akan melempar tamu dari Makassar ini ke Rinjani yang ditangani langsung oleh Kak Agam. Itu insya Allah akan diwujudkan. Baik, ditunggu ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Baik, nggak terasa nih udah 2 jam kita bincang-bincang santai. Nah, masih ada tambahan lagi. Kayaknya Spermonde menarik ini. Jadi bikin kegiatan dia kayak penelitian, tapi modelnya trip. Jadi teman-teman bisa menulis, kalau tidak bisa menulis etnografi minimal diari, kemudian dibukukan. Atau kalau tidak bisa dibukukan minimal divisualkan dalam bentuk visual, itu bisa jadi data. Cari beberapa wisata kan, dosa yang lama-lama, kayak di Maru saja air terjun apa, langsung diajak tripnya, suruh cari datanya, kenapa namanya ini. Jadi 1 hari jalan kan, foto-foto apa semua, masuklah di warung kopi di mana diskusi apa hasilnya. Kemudian itu didokumentasikan semua, itu jadi bahan dalam bentuk visual mungkin kan, jadi bisa jadi kayak film-film dokumenter. Itu nilai kalau mau diekonomiskan banyak sekali. Saya juga baru belajar 15 hari yang lalu YouTube. Wah gila penghasilannya. Instagram, siapa bisa tebak berapa penghasilanku di Instagram sekarang per bulan? Berapa? 30 juta. Sekarang penghasilanku di Instagram 39 juta per bulan. Di TikTok live 1 jam bisa aku dapat 3 juta. Itu baru live-nya, belum lagi kerjasamanya. Jadi teman-teman pergi jalan-jalan, jangan sekedar pergi jalan-jalan buang uang, ikut trip bayar, tapi ada penghasilan di balik itu. Anda kasih jalan TikToknya, Instagramnya, fotonya kalau keren bisa dijual. Tadi sebelum kesini kami meeting di CPE, makanya agak telat juga. Enggak telat ya, kurang 5 menit. Kami meeting sama ketemu observasi.
ada diskusi-diskusi juga sedikit di sana. Lihat itu fotografer yang lari-lari, keren-keren kameranya, maunya foto-foto orang. Pertanyaanku, di mana penghasilannya? Ternyata mereka jual foto. Orang download dapat bayar 35.000, 20.000 tergantung hasil fotonya kalau keren. Itu saya bisa dijual. Masa mau pergi jalan-jalan, bayar trip, pulang capek, minta lagi sama orang tua uang, Pak mau beli carrier, mau lagi ke sana. Kalau bisa jalan-jalannya teman-teman ini menghasilkan. Selain materi ada ilmunya. Masih ada lagi tambahan dari narasumber lain? Bapak Daniel? Pengalaman saja melihat daerah-daerah yang baru buka wisata ya. Kalau di Indonesia kan 1.000 rupiah per satu penonton. Kalau kita pelajari budaya apa di tempat-tempat wisata yang tidak dikelola pemerintah, misalnya di Tanjung Merdeka, Tanjung Bayam dan sebagainya, itu kan mereka buat sendiri. Sama dengan di mungkin yang ada yang pernah ke Tongke Sinjai. Tongke Sinjai. Sebenarnya di sana ada tempat wisata tapi khusus mangrove. Cuma belum dikembangkan oleh lokal. Cuma di Sulawesi Selatan ini mangrove belum menjadi tempat wisata yang besar. Kalau yang mangrove, tempat wisata mangrove yang besar di Indonesia itu baru Papua dan Bali. Kalau saya tidak salah di ujungnya Bandar Ngurah Rai, berdua kan yang dia buat. Kalau di Makassar dia tidak, Sulawesi Selatan kayaknya belum. Padahal potensi seperti itu, seperti daerah Pangkep sangat luas. Orang bisa jalan di tengah dan lihat macam-macam di situ. Cuma memang masalah di itu tadi. Masalahnya itu adalah terlalu banyak yang punya kepentingan ketika sudah besar. Ya, Anda bisa lihat misalnya yang kita pelajari di Tanjung Merdeka. Itu kan mereka bikin sendiri. Mereka buat gazebo sendiri, membuat ini menerima tamu. Begitu sudah jadi tiba-tiba ada pos di luarnya. Pos itu yang bikin pemerintah. Jadi dia tiba-tiba bikin sama seperti di Tongke Siwa, Sinjai. Masyarakat sudah buat macam-macam lah, makan tempat makan. Tiba-tiba pemerintah mengambil alih semuanya, mengklaim. Penduduk sudah buat. Jadi itu memang yang masih menjadi kendala. Makanya menurut saya cocok yang dia buat disebut Agam tadi. Jangan viralkan dulu. Karena kapan Anda viralkan, yang tersingkir Anda. Yang tersingkir Anda. Karena itu kan pemerintah ini yang dia lihat itu adalah PAD. Pendapatan. Jadi kalau dia kecuali kenapa Rinjani lolos? Kenapa Rinjani lolos? Anda harus tahu bahwa dia statusnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional itu memang langsung di pusat tempatnya. Jadi masyarakat lokal tidak bisa masuk kecuali izin dari Taman Nasional. Dia beda seperti kita di Indonesia, di Makassar ini kan Taman Nasional ini cuma ada di Matimuru. Hanya di situ kan, hanya Pulau Sarau, hanya itu. Itu pun tidak ada yang explore kan, tidak ada yang pernah misalnya membuat trip misalnya trip Kars. Kayaknya belum ada. Ya jalannya Kars misalnya kan, mungkin masih belum banyak yang padahal itu, ya padahal itu kan cukup banyak. Saran saya kalau Anda mau mulai seperti itu, coba mulai bekerja sama dengan teman-teman di arkeologi. Mereka punya site dan tempat dan informasi yang sangat banyak soal itu, yang mungkin bisa Anda explore satu-satu untuk bisa Anda pelajari satu-satu dan bisa aja. Tapi dia butuh itu. Kenapa saya sarankan itu? Itu membuat supaya Anda tidak start dari angka 0. Jadi sudah ada informasinya, Anda tinggal kembangkan, bukan mencari dari 0. Itu susah sekali kalau mencari dari 0 ya. Karena kan kita itu mungkin kalau Anda mau masuk, ada banyak lah aspek kita saja yang penelitian resmi masih dicurigai orang, apalagi kalau kita datang tiba-tiba begitu. Jadi saran saya, arkeologi itu punya balai arkeologi misalnya, dia punya. Cuma kan balai arkeologi ini kan tugasnya hanya untuk menginventarisasi, tidak untuk mempublikasi. Nah, kenapa Anda tidak lakukan publikasinya?
maksud saya itu memperkenalkan keluarnya itu tidak di balai arkeologi, karena kan namanya balai arkeologi hanya melakukan pengumpulan data, inventarisasi dan kemudian proteksi, tetapi tidak dimaksudkan untuk dikembangkan untuk menjadi tempat wisata. Dia cuma mengatakan laporannya itu berpotensi sebagai tempat wisata, tapi menjadikan tempat wisatanya Anda, kita yang di luar itu, bukan dia tidak punya pekerjaan untuk bisa lakukan itu. Nah, cuma itu tadi kita harus perhatikan bahwa statusnya juga menentukan bagaimana area itu kita bisa bergerak atau tidak. Kenapa kemarin itu orang langsung mungkin Anda berpikir, wah Rinjani bisa, kenapa di Sulawesi Selatan tidak? Ingat, Rinjani adalah taman nasional. Dia bukan berstatus seperti tempat kita di bawah Karai yang kita tidak tahu statusnya bagaimana. Apalagi sekarang dengan kebijakan Pemda yang terus berubah. Gitu. Jadi itu saja saya pikir yang mungkin harus diperhatikan supaya juga, maksud saya tidak mau mematahkan semangat Anda karena melihat Rinjani bagus maka Sulawesi Selatan tidak bisa bagus. Cuma jangan menjiplak 100% strategi dari Rinjani karena dia status yang sangat berbeda. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, masih ada lagi dari narasumber. Nah, karena udah di penghujung waktu, kita ngobrol-ngobrol santainya. Mungkin akan saya tutup atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Terakhir, satu pertanyaan. Karena habis ini bakalan ada sesi foto bareng dan nanti Spermonde akan bagikan merchandise dari sebelum saya tutup, apakah sudah cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber kita dan para sponsor kita dari BEI, Konsina, Spermonde serta Tepslobar. Dan saya ingin juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkumpul malam hari ini, udah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita bubar, kita bakalan sesi foto dulu bersama narasumber hebat kita ini. Baik. Baik, saya tutup dulu. Nervous. Oke, thank you untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan karena ini sangat mendadak juga untuk saya.